Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi pertemuan ketiga untuk mata kuliah penjaminan mutu dan audit perangkat lunak. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang organizing for SQA, the human component. Nah, di mana pokok bahasannya adalah sasaran SQA, kemudian manajemen rule in SQA, kemudian the SQA unit, kemudian SQA trustees, kemudian consideration guiding construction of an organization SQA system, kemudian project and management service consideration, kemudian professional staff consideration, kemudian pre-project software quality component, kemudian DCFT, project complement celebration, kemudian the contract review process and its stage, kemudian contract review objective. Kita masuk ke sasaran SQA. Di sini untuk sasaran SQA yaitu di bagian sebelumnya, yaitu menunjukkan bahwa komponen SQA itu tidak bisa diterapkan dalam kekosongan organisasi. Artinya di sini kita perlu basis organisasi, di mana basis ini akan mencakup manajemen organisasi, kemudian personil pengujian perangkat lunak, dan unit SQA selain para profesional dan praktisi lain yang tertarik pada kualitas perangkat lunak. Di sini mencakup pengawas SQA, kemudian anggota komite SQA, dan anggota forum SQA yang lain. Nah, semua ini akan membentuk kerangka kerja kualitas perangkat lunak organisasi ataupun basis organisasi SQA. Tujuan utamanya dari basis organisasi ini yaitu yang pertama, untuk mengembangkan dan mendukung implementasi komponen SQA. Yang kedua, untuk mendeteksi penyimpangan dari prosedur dan metodologi SQA. Kemudian yang ketiga, untuk menyarankan perbaikan pada komponen SQA. Kemudian manajemen role in SQA, di mana di sini merupakan sebuah tanggung jawab manajemen puncak ya melalui eksekutif yang bertanggung jawab atas kualitas perangkat lunak. Manajemen departemen dan manajemen proyek juga terlibat dalam ini. Nah, ini mereka akan terlibat dalam menentukan definisi kebijakan mutu, kemudian tindak lanjut yang efektif dari implementasi kebijakan mutu. Selanjutnya yaitu alokasi sumber daya yang memadai untuk menerapkan kebijakan kualitas. Kemudian penerapan staf yang memadai, ya, di mana staf ini akan ditugaskan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian tindak lanjut kepatuhan prosedur jaminan kualitas, kemudian solusi kesulitan jadwal, anggaran, dan hubungan pelanggan. Kemudian di dalam SK unit ini, ya, yaitu akan menguji perangkat lunak, ya. Nah, ini dia akan menguji satu-satu bagian dari basis unit SQA dan mengabdikan diri ya dalam unit ini ya penuh waktu ya semuanya, jadi full time di sini untuk masalah-masalah yang ada. Nah, semua segmen ini dari basis organisasi SQA ini akan menyumbangkan sebagian waktu mereka untuk masalah kualitas perangkat lunak. Dengan demikian, tugas unit SQA itu
melayani sebagian kekuatan penggerak utama, inisiator, kemudian koordinator sistem, SIA, dan aplikasinya. Nah, tugas ini bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, persiapan program kualitas tahunan, kemudian konsultasi dengan staf internal dan pakar luar ya, yang mengenai masalah kualitas perangkat lunak. Kemudian melakukan audit jaminan kualitas internal, kemudian kepemimpinan jaminan kualitas berbagai komite, kemudian dukungan komponen infrastruktur jaminan kualitas yang ada dan pembaruannya, dan pengembangan baru komponen. Kemudian masuk ke dalam SKA, Justice, Komite, dan Forum. Nah, di mana wali amanat SKA ini merupakan anggota tim pengembangan dan maintenance yang memiliki minat khusus dalam kualitas perangkat lunak dan siap mencurahkan sebagian waktu mereka untuk masalah-masalah yang ada. Ya, kontribusinya biasanya ini yang pertama memecahkan masalah kualitas lokal tim ataupun unit, kemudian melakukan deteksi penyimpangan dari prosedur dan instruksi kualitas, kemudian memulai perbaikan dalam komponen SIA, kemudian melaporkan ke unit SIA tentang masalah kualitas dalam tim atau unit mereka. Kemudian anggota tim SIA ini itu bisa saja menjadi anggota berbagai unit pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang biasanya ditunjuk untuk layanan jangka panjang maupun ad hoc. Biasanya di sini akan ada masalah-masalah utama yang akan ditangani oleh komite. Nah, biasanya masalahnya yang pertama ada solusi masalah kualitas perangkat lunak, kemudian yang kedua analisis catatan masalah ataupun kegagalan serta catatan lainnya. Kemudian diikuti dengan inisiasi tindakan korektif dan preventif bila diperlukan. Kemudian yang ketiga, inisiasi dan pengembangan prosedur dan instruksi, kemudian memperbarui materi yang ada. Kemudian yang keempat, melakukan inisiasi dan pengembangan komponen SQA. Ya, kemudian melakukan peningkatan komponen yang ada. Nah, menyangkut forum SQA itu terdiri dari para profesional dan praktisi yang bertemu ataupun melakukan maintenance situs internet secara sukarela untuk membahas masalah kualitas yang berkaitan dengan proses pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, di sini mereka akan berbagi pengalaman dan kesulitan mereka untuk mencoba dan memulai perbaikan dalam proses perangkat lunak. Dan biasanya forum ini bisa dianggap sebagai sumber penting informasi dan inisiatif SQA. Kemudian consideration, guiding, construction of an organization SQA system. Nah, di sistem ini pastinya akan berkaitan dengan jaminan kualitas perangkat lunak. Ya, ini akan menunjukkan fleksibilitas yang melekat dalam pembangunan sistem tersebut. Selain itu, variasi dalam karakteristik organisasi juga menggunakan sistem SQA ini yang tercermin dalam pertimbangan yang diterapkan. Ini artinya bahwa organisasi yang berbeda itu menggunakan sistem SQA yang berbeda pula. Keputusan mengenai sistem manajemen kualitas perangkat lunak biasanya itu terbagi dua kategori utama. Yang pertama, basis organisasi SQA, kemudian komponen SQA yang akan diimplementasikan dalam organisasi dan tingkat penggunaannya. Kemudian keputusan ini mempengaruhi bisa saja
terhadap sejumlah pertimbangan yang mendasar yang mencerminkan karakteristik yang pertama organisasi, kemudian proyek pengembangan perangkat lunak dan layanannya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu staf profesional organisasi. Pertimbangan utamanya di sini bisa saja menyangkut pertimbangan organisasi, kemudian jenis klien, pengembangan perangkat lunak, kemudian klien yang mungkin saja termasuk pembeli paket perangkat lunak, kemudian pelanggan perangkat lunak, ya, yang bisa saja ini merupakan pesanan khusus ataupun pelanggan internal. Ini bisa saja menyangkut departemen maupun sub-unit organisasi. Kemudian yang kedua, jenis pelanggan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, biasanya klien ini melakukan maintenance mungkin saja berbeda secara substansial dari klien pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, berbagai produk. Ya, situasi mungkin saja berbeda dari beragam produk hingga ada kisaran yang terbatas untuk mencakup produk dan layanan khusus. Nah, biasanya ukuran organisasi bisa saja dari ukuran umum dan ukuran organisasi itu adalah jumlah profesional yang dipekerjakan. Secara umum, semakin besar jumlah profesional yang ditempati oleh organisasi, maka semakin besar juga spesialisasi yang berbeda. Dan semakin besar variasi komponen SKA juga dikembangkan dan diterapkan. Kemudian yang kelima, tingkat dan sifat kerja sama dalam organisasi lain yang melaksanakan proyek terkait. Tentang opsi kerjasama yang tersedia, ini mencakup organisasi yang melaksanakan seluruh proyek secara mandiri tanpa adanya kerjasama. Kemudian organisasi yang melakukan proyek yang kerjasama dengan mitra, dan organisasi yang mempekerjakan subkontraktor yang menyelesaikan bagian tertentu dari satu proyek. Biasanya semakin besar kerjasama, semakin besar jumlah komponen SIE yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, tujuan optimalisasi. Organisasi di sini harus memilih komponen SIE sambil memperhitungkan kontribusi gabungan optimal dalam bidang-bidang antara lain kualitas perangkat lunak, kemudian produktivitas tim, kemudian efisiensi proses, dan penghematan finansial. Kemudian di tingkat kerumitan dan kesulitan perangkat lunak, ya di sini biasanya ada kompleksitas dan kesulitan yang disebabkan oleh algoritma, kemudian ukuran proyek, variasi alat pengembangan yang digunakan, kemudian antarmuka ataupun interface ke perangkat lunak lain, dan sistem firmware-nya yang dibutuhkan. Di sini bisa saja yang pertama ada tingkat pengalaman staf dengan teknologi proyek, kemudian pengalamannya bisa saja mengurangi sumber daya yang dibutuhkan, tingkat kesalahan perangkat lunak, dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Kemudian yang kedua, tingkat penggunaan ulang perangkat lunak dalam proyek-proyek yang akan dikembangkan atau akan dibuat. Proporsi yang lebih tinggi dari penggunaan kembali perangkat lunak itu memungkinkan pengurangan upaya SIE. Ini bisa saja menyangkut staf, keuangan, waktu, dan lain-lain. Kemudian masuk ke dalam professional staff consideration. Ini menyangkut kualifikasi profesional secara umum, ya. Bisa saja staf profesional yang berkualifikasi tinggi biasanya memungkinkan pengurangan upaya SPA yang diperlukan untuk menyelesaikan dan memelihara proyek.
tingkat kenalan dalam anggota tim, ya bisa saja ini terjadi. Seberapa baik kenalan anggota tim satu dengan yang lain dan tingkat kenalan departemen dengan anggota tim itu merupakan pertimbangan SGA yang sering diabaikan. Tim bisa saja berdiri sendiri, ya bisa saja dengan secara individu yang telah bekerja sama untuk waktu yang lama ataupun baru saja bertemu. Pada saat yang sama, tim bisa saja berisi proporsi yang berbeda dari karyawan yang baru direkrut. Untuk proyek yang dilakukan oleh tim yang belum bekerja sama atau yang telah melayani organisasi dalam waktu singkat itu membutuhkan upaya SKI yang lebih besar. Kemudian masuk ke dalam pre-project software quality component, nah, di mana kontrak yang buruk selalu merupakan peristiwa yang tidak diinginkan. Dari sudut pandang SIA, kontrak ini biasanya ditandai dengan persyaratan yang longgar, yang anggaran, serta jadwal yang tidak realistis. Nah, biasanya nanti akan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas rendah. Jadi wajar jika program SKA-nya untuk memulai upaya penjaminan kualitas preventif dengan meninjau draft proposal, kemudian draft kontrak. Nah, sini akan melakukan review, ya, mencakup kedua kegiatan tadi. Kedua tinjauan tersebut nanti akan tujuannya meningkatkan anggaran dan jadwal yang memberikan dasar untuk proposal dan kontrak berikutnya. Itu dengan mengungkapkan potensi jebakan pada tiap proses ataupun tahap yang cukup awal, biasanya di sini dalam draft proposal maupun dalam draft kontrak. Jadi dilihat lagi kontraknya. Selanjutnya masuk ke dalam CFF Project Completion and Celebration, di mana dalam sebuah pertemuan dari sebuah proyek ini, ya, bisa saja terjadi di sebuah restoran maupun di pusat perbelanjaan, ya. Nah, nanti ini akan melakukan celebration ataupun merayakan keberhasilan penyelesaian proyek. Bisa saja ini dalam waktu 10 bulan ataupun bisa saja lebih. Ya, ini contohnya untuk energy fruit dan vegetable untuk pedagang grosir produk. Kemudian sistem informasi baru mendaftarkan penerimaan dari petani, kemudian proses pesanan klien yang menghasilkan pengiriman ke klien pedagang sayur dan supermarket. Kemudian bagaimana sistem penagihannya, kemudian menghitung pembayaran yang dilakukan pada petani, kemudian di sini anggota tim dengan bangga menekankan bahwa proyeknya sudah sesuai dengan jadwal. Nah, tim di sini pastinya akan sangat gembira sekali, ya. Pastinya di sini akan menerima bonus untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Kemudian di beberapa situasi yang bisa saja menyebabkan perusahaan ataupun perangkat lunak, di sini menyangkut pemasok, ya itu menandatangani kontrak dengan pelanggan. Yang paling umum yaitu partisipasi dalam tender, kemudian pengajuan proposal sesuai dengan RFP pelanggan, kemudian tanda terima pesanan dan pelanggan perusahaan, tanda terima permintaan, ataupun pesanan internal dari departemen maupun dalam organisasi.
Tinjauan kontrak dalam komponen SKA itu dirancang untuk memandu tinjauan rancangan proposal dan dokumen kontrak jika berlaku. Di sini tinjauan kontraknya akan memberikan pengawasan terhadap kontrak yang dilakukan dengan mitra dan subkontraktor proyek potensial, di mana proses peninjauan ini sendiri itu akan dilakukan 2 tahap. Satu tahapnya yaitu meninjau draft proposal sebelum diajukan ke pelanggan potensial. Biasanya ini akan melakukan review, ya. Tahap ini akan meninjau draft proposal akhir dan fondasi proposal. Kemudian biasanya di sini dilihat dokumen-dokumennya, dokumen persyaratan pelanggan, rincian tambahan pelanggan, dan penjelasan tentang persyaratan, kemudian perkiraan biaya, kemudian sumber daya yang digunakan, kemudian kontrak yang ada ataupun draft kontrak termasuk dengan mitra subkontraktor. Tahap kedua yaitu review draft kontrak sebelum penandatanganan. Tahap ini akan meninjau draft kontrak berdasarkan proposal dan pemahaman, termasuk perubahan yang dicapai selama sesi negosiasi kontrak. Nah, proses peninjauan bisa dimulai setelah draft dokumen yang relevan sudah selesai. Nah, individu yang melakukan peninjauan secara seksama memeriksa draft sambil menunjuk pada beberapa mata pelajaran peninjauan yang komprehensif. Draft periksa di sini itu sangat membantu untuk memastikan cakupan dari subjek yang relevan. Setelah penyelesaian tahapan peninjauan di sini, dibutuhkan bisa saja ada perubahan ataupun penambahan ataupun koreksi yang dibutuhkan yang dikenalkan oleh tim proposal setelah draft proposal dan oleh Departemen Hukum setelah kontraknya di review. Kemudian masuk ke dalam kontrak review objektif. Di sini tujuan dari rancangan usulan proposal tadi yaitu memastikan kegiatan-kegiatan berikut sudah dilaksanakan dengan memuaskan. Yang pertama, persyaratan pelanggan telah diklarifikasi dan didokumentasikan. Kemudian dokumen EFV-nya dan dokumen teknis ya bisa saja ini yang sifatnya umum dan tidak tepat untuk tujuan proyek, akibatnya nanti detail tambahan itu harus diperoleh dari pelanggan. Nah, ini klarifikasi persyaratan yang tidak jelas dan pembaruan itu harus dicatat dalam dokumen terpisah dan disetujui oleh pelanggan dan perusahaan perangkat lunak. Kemudian pendekatan alternatif untuk melaksanakan proyek sudah diperiksa, kemudian seringkali alternatif ini menjanjikan dan cocok untuk mengajukan proposal sebelum ditinjau secara memadai jika ada ya oleh tim proposal. Kemudian ketentuan ini mengacu pada pertama di sini alternatif yang mencakup penggunaan kembali perangkat lunak, kemudian kemitraan ataupun subkontrak dengan perusahaan yang memiliki pengetahuan ataupun staf khusus yang bisa saja memenuhi persyaratan ataupun ketentuan lain dalam sebuah proposal. Kemudian aspek formal hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Ya, di sini harus menerapkan formalitas. Yang pertama komunikasi pelanggan dan saluran antarmuka, kemudian hasil proyek dan kriteria penerimaan, kemudian proses persetujuan, fase formal, desain pelanggan, dan metode tindak lanjut pengujian.
prosedur permintaan dan perubahan pelanggan. Kemudian lakukan identifikasi risiko pembangunan, ya, risiko pengembangan seperti pengetahuan profesional yang tidak memadai mengenai bidang profesional proyek dan bisa saja penggunaan alat pengembangan yang diperlukan. Kemudian lakukan identifikasi dan selesaikan. Kemudian untuk deskripsi komprehensif, di sini biasanya melakukan identifikasi item risiko, perangkat lunak, dan metode untuk tindakan manajemen risiko. Kemudian yang kelima, adanya estimasi sumber daya proyek dan jadwal yang memadai. Nah, estimasi sumber daya ini mengacu pada staf profesional serta anggaran proyek, termasuk biaya subkontraktor. Kemudian perkiraan jadwal yang harus mempertimbangkan persyaratan waktu semua pihak yang melakukan partisipasi dalam proyek. Kemudian yang keenam, pemeriksaan kapasitas perusahaan sehubungan dengan proyek. Nah, ini harus dipertimbangkan juga kompetensi profesional serta ketidaksediaan ya anggota tim dan fasilitas pengembang yang dibutuhkan pada waktu yang dijadwalkan. Kemudian pemeriksaan kapasitas pelanggan untuk memenuhi komitmennya. Kemudian pemeriksaan ini mengacu pada kapasitas keuangan dan organisasi pelanggan seperti rekrutmen, pelatihan personel, pemasangan perangkat khas, dan bisa saja meningkatkan peralatan komunikasi. Kemudian tujuan dari perancangan draft kontrak ini untuk memastikan bahwa kegiatan berikut telah dilakukan dengan memuaskan. Yang pertama, tidak ada masalah yang belum diklarifikasi dalam draft kontrak. Kemudian semua pemahaman yang dicapai dalam kontrak tadi antara pelanggan dan perusahaan juga harus didokumentasikan secara lengkap. Ya. Kemudian pemahaman ini dimaksudkan untuk penyelesaian semua masalah dan perbedaan yang tidak diklarifikasi antara pelanggan dan perusahaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tidak ada perubahan ataupun penambahan ataupun kelalaian yang belum dibahas yang sudah disepakati harus dimasukkan ke dalam sebuah konsep kontrak. Setiap perubahan baik sengaja maupun tidak di sini bisa saja menghasilkan komitmen tambahan yang substansial ataupun yang tidak terduga dari pemasok. Baik, itu saja untuk pertemuan ketiga mengenai organizing for SKA. Ini menyangkut dengan the human component. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya. Tolong kasih masukan dan koreksi ya. Sampai ketemu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.